Kan kalau kita lihat orang baca puisi itu banyaknya malah terlalu bagus. Terlalu bagus tuh terlalu teknikal. Kadang-kadang juga baca puisi kok seperti demonstrasi vokal, demonstrasi ekspresi, demonstrasi gestur. Tetapi kalau kita hayati betul, dia ngomongin apa ya? Kok puisinya nggak diomongin ya? Dia hanya sedang pura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman YouTube Pura-Pura. Nah, kali ini kita bersama satu bintang tamu, pembicara kita yang luar biasa. Ada di samping saya Mas Muhammad Rois Rinaldi ya Mas ya. Beliau ini adalah sastrawan Indonesia. Jadi kalau teman-teman mencari nih di Google atau di internet pasti muncul Muhammad Rois Rinaldi sebagai sastrawan Indonesia. Selamat malam Mas Rois. Selamat malam. Salam buat teman-teman yang sedang menikmati pura-pura. Kadang-kadang kepura-puraan itu sangat mahal. Menghadapi realitas yang agak bias nih antara kenyataan dan mimpi itu bias ya. Jadi kita lebih baik masuk dalam konten pura-pura. Baru awal kita sudah disambut dengan side check yang menjelaskan filosofi pura-pura menurut Mas Rois nih teman-teman. Ini sejalan Mas dengan filosofi pura-pura. Oh, seperti apa tuh? Iya, karena yang bikin nama pura-pura nih itu memang mengatakan bahwa karena kita hidup di dunia yang penuh kepura-puraan, jadi makanya kanal YouTube ini disebut sebagai kanal YouTube pura-pura. Pura-pura. Kabar sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Dari Cilegon datang ke Jawa Tengah untuk menikmati banyak hal, bertemu dengan teman dan tentunya bicara soal sastra, dan hari ini ketemu dalam kepura-puraan. Oke. Nah, kita akan membahas beberapa hal Mas di dalam kepura-puraan ini Mas. Apa nih? Kita akan berpura-pura tentang apa? Nah, salah satunya ini Mas. Saya kan setiap kali mencari nama Muhammad Rois Rinaldi yang muncul adalah sastrawan Indonesia. Kemudian pendapat-pendapat Mas Rois tentang sastra, kemudian konten-konten Mas Rois dalam membaca puisi. Nah, sejak kapan Mas tertarik sastra Mas? Sejak sekolah dasar sebetulnya bukan tertarik ya, tapi dijebak gitu ya, dijebak. Jadi saya sudah bisa membaca sebelum masuk SD ini ceritanya. Dan kebanyakan rata-rata pembaca undang-undang itu biasanya kelas tinggi, kelas 5, kelas 6 ya. Tapi karena saya dari kelas 1 sudah lancar membaca, kemudian diberi tugas membaca undang-undang dan konon katanya, baca undang-undangnya bagus ya gitu. Setelah itu dijebloskan untuk ikut lomba baca puisi. Yang saya tanya, ini baca puisi itu apa ya katanya. Terus kata guru saya, udah ikut aja. Bu, tapi baca puisi itu apa? Alah, baca aja. Waktu itu puisinya tuh Aku, kayak karya Hairil. Disitulah kecelakaan dimulai. Karena di saat itu saya langsung juara 1 kan. Dan kecelakaan ini memulai segalanya yang membuat saya sampai di titik ini gitu. Jadi sejak SD. Oke, jadi dari tugas membaca undang-undang kemudian berujung di juara 1 membaca puisi. Ya, gitu. Ketika pertama kali membaca puisi, prosesnya seperti apa Mas? Prosesnya tidak dilatih gitu ya. Cuma waktu itu saya memang tipikal orang yang biasa menghayati sesuatu tuh sesuai dengan perasaan dan pikiran gitu. Tidak terlalu berpikir tentang bagaimana orang lain berpikir tentang ini, tetapi saya akan berpikir bagaimana saya berpikir tentang ini. Contohnya seperti apa? Misal gini, ini tuh kalau sampai waktuku ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, artinya dia nggak mau dirayu gitu, misal kata orang misal. Saya akan berpikir lain sesuai dengan pengalaman empiris, penghayatan hidup saya, termasuk di dalam juga ilmu saya tentang bahasa, katakan. Walaupun waktu SD tentu kita tahu per kata ini artinya apa. Ya sudah, saya artikan sebagaimana yang dapat saya artikan. Saya tidak ikut kata orang itu A, B, C. Mungkin orang lain benar, tapi saya hanya akan memegang apa yang saya pahami. Dan berekspresi dengan cara itu. Kan kalau kita lihat orang baca puisi itu banyaknya malah terlalu bagus. Terlalu bagus itu terlalu teknikal. Kadang-kadang juga baca puisi kok seperti demonstrasi vokal, demonstrasi ekspresi, demonstrasi gestur. Tetapi kalau kita hayati betul, dia ngomongin apa ya? Kok puisinya nggak diomongin ya? Dia hanya sedang pura-pura. Jadi fokus pada tampilannya daripada Iya. substansinya.
Jadi prosesnya kalau waktu awal, saya hanya akan mencoba menjadi sesuatu yang dapat saya pahami dari sesuatu yang harus saya baca. Gitu. Karena ini ya Mas ya, kalau yang saya pahami juga kalau sastra ya Mas, itu kan pemahamannya juga tergantung siapa yang baca. Iya. Kadang beda orang pun Beda, bisa jadi beda. gitu. Dan di titik itu Mas Rois memandang sastra itu dengan pengalaman dan juga cara berpikirnya. Cara berpikirnya. Makanya sastra itu ketika orang tanya, sebetulnya apa yang paling penting dari sastra? Paling penting adalah kemampuan berbahasanya. Apa yang paling penting dari kemampuan berbahasanya? Adalah kemampuan berpikirnya. Nah, ketika kita sudah sampai di kemampuan berpikir, kita akan dapat melihat segala sesuatu dengan segenap daya yang kita punya. Bukan katanya, bukan asal berpikir. Kan banyak orang merasa sudah berpikir, tapi sebetulnya memulai berpikir pun belum gitu. Gitu. Jadi emang ya hal-hal semacam itu bagiku penting, tapi untuk publik umum gitu ya, apa sih yang paling penting buat mereka tentang sastra? Paling pertama suka aja dulu gitu, kenalan aja dulu. Nanti akan tahu kok keajaiban di dalam dunia sastra. Keajaiban di dalam dunia sastra. Nah, menurut Mas Rois nih dengan pengalaman yang dari SD tadi ya Mas sampai sekarang, keajaiban sastra apa yang pernah Mas Rois alami? Saya dulu itu pemarah satu, suka merasa benar sendiri. Benar sendirinya tuh tanpa ada kompromi dengan orang lain gitu ya. Tidak berpikir tentang semesta bicara apa. Pokoknya saya A to A, B to B gitu. Setelah mengenal sastra, saya jadi mengerti bahwa perspektif itu sangat sunnatullah. Orang lain boleh berpikir A dan saya boleh berpikir B tanpa harus merasa saya bersalah karena orang lain bicara B. Sastra memberitahu saya tentang bagaimana pikiran manusia itu berkembang sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan pengalamannya, sehingga keputusan-keputusannya, sikap-sikapnya juga menjadi ejawantah dari perasaan dan pikirannya masing-masing. Sehingga di fase itu saya tidak mudah menjustifikasi. Meski saya selalu mengafirmasi apa yang ada dalam diri saya. Katakan saya memahami kebenaran. Orang sering tanya, kebenaran yang mana gitu kan? Kebenaran yang saya yakini. Lah, bagaimana dengan kebenaran yang diyakini oleh orang lain? Itu urusan mereka, bukan urusan saya. Satu itu. Dan keajaiban yang paling besar dalam dunia sastra adalah bayangkan setiap diksi itu harus tepat. Banyak orang berpikir diksi itu harus indah. Tidak. Sejak definisi diksi artinya adalah pilihan kata yang tepat. Tapi kadang-kadang di guru-guru juga, ayo pilih kata yang indah. Tidak ada. Dalam kamus bahasa manapun diksi itu kata yang indah. Indah itu sangat perspektif, tetapi tepat itu ada ukurannya. Nah, dari ketepatan-ketepatan itu, kemudian keajaiban yang saya dapat adalah kehati-hatian dalam melihat segala sesuatu agar tepat pada tempatnya, agar tepat pada momennya, agar tepat pada hasilnya. Siasah pun saya pelajari dari itu. Gitu. Nah, hal lain keajaiban paling sulit atau transenden gitu, kita menemukan diri kita lebih dalam karena kita mulai mempelajari kata yang kita miliki melalui karya. Orang sering tanya, dari mana kita dapat menemukan kata untuk menciptakan karya sastra? Apakah dari kamus yang tebal? Kita akan melihat buka mana kamus-kamus kata-kata arkaik yang akan kita masukkan dalam karya? Tidak. Seorang sastrawan adalah produsen bahasa. Dan untuk menemukan bahasa dalam tubuhnya, dia harus mengenali dirinya lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Baru dia bisa menjadi seorang produsen bahasa. Makanya dalam puisi kan ada tuh istilahnya, lisensia puitika. Itu adalah lisensi untuk melakukan pendobrakan atau penyalahan terhadap tata bahasa. Tujuannya apa? Penciptaan bahasa. Kenapa? Karena penciptaan karya sastra selalu tentang invention, penemuan. Dan bayangkan, seorang sastrawan bukan pengguna bahasa, tapi dia adalah pencipta bahasa. Keajaiban-keajaiban itu bagiku mahal sekali. Orang mungkin awalnya bilang, ribet sekali. Tidak. Jika kita mencintai sesuatu, tidak ada yang rumit. Persoalannya kadang-kadang orang berkata, saya mencintai sastra. Tapi tidak, dia tidak sedang mencintainya.
karena dia malas untuk menemui keajaiban-keajaiban di dalamnya gitu. Jadi speechless ya teman-teman, karena tidak seperti lagi tidak sedang mendengar orang bicara, tapi lebih seperti saya melihat monolog Mas hari ini Mas. Memang tutur katanya tuh kalau sastrawan itu memang lebih ini ya Mas, halus dan jadi sampai banget gitu ke kami gitu, dan jadi relate sama hal bahwa memang di dalam kata-kata yang kita pelajari itu kita bisa menemukan diri kita gitu ya Mas ya. Nah, terus kemudian ada nih satu yang kemudian saya garis bawahi bahwa tentang tadi Mas, ini mungkin agak mundur ya. Boleh maju, boleh mundur, boleh maju mundur. Terkait pembacaan puisi ya Mas. Oke. Bahwa pembacaan puisi itu yang penting itu bukan atraksinya ya. Iya, bukan atraksinya. Cuma kan kalau sekarang kita lihat terkait pembacaan puisi ya Mas ya. Ada nih misalkan di FL2SN atau lomba baca puisi lah. Itu kan mereka ketika membaca puisi yang betul-betul gesturnya oke, ada banget. Cuma kan di sisi yang lain ada nih orang-orang yang baca puisi dengan lemah lembut, dengan halus gitu. Nah, menurut Mas Rois, baca puisi yang benar itu seperti apa sih Mas? Kalau sudah bicara kebenaran, ini hal yang paling menakutkan sebetulnya ya, karena kita akan bertengkar ya. Ya, kita harus pulang terlebih dahulu terhadap apa baca puisi, masuk klasifikasi mana. Baca puisi itu masuknya ke klasifikasi seni suara, seni vokal, bukan seni drama. Bahwa di dalam proses orang mengutarakan sesuatu ada aspek-aspek drama, gestur. Saya bicara begini, gestur. Ada ekspresi, bicara pun kita punya ekspresi. Yang orang akan mengklasifikasi itu sebagai, oh itu bagian dari drama, bukan bagian dari seni vokal. Ya, maka kita harus lihat bahwa fokus utamanya seni vokal, bukan gestur, bukan ekspresi. Gestur, ekspresi wajah, mimik, segala macam itu masuk pada wilayah pendukung, bukan hal utama. Oleh sebab itu, ketika orang membunyikan puisi, bunyinya harus bunyi puisi, bukan bunyi hafalan template. Mohon maaf, pembaca-pembaca puisi di Indonesia hampir di seluruh lomba itu nada template. Anda boleh bedah. Tanah air mata, tanah tumpah dukaku, mata air sampai kiamat yang kita akan memakai nada itu. Ini yang saya sebut, orang tidak membunyikan puisi. Dia membunyikan hafalan nada tentang baca puisi. Dia tidak bertemu dengan nada. Dia bertemu dengan hafalan-hafalan termasuk gesturnya pun begitu. Maka baca puisi yang benar itu seperti apa? Baca puisi yang benar adalah baca yang mampu membunyikan puisi dengan cara apapun. Mau dengan gaya teatrikal silakan, mau gaya dengan murni yang nggak ngapa-ngapain silakan. Mau musikal sekaligus silakan. Konsekuensinya adalah membunyikan puisi. Saya tidak pernah mendebat soal kok gayanya begini, kok gayanya begitu. Yang saya perdebatkan adalah ada atau tidak bunyi puisi dalam penampilan itu. So perhatikan, orang baca puisi gitu aja kerjanya tuh. Pernah beberapa teman yang biasa menjadi juara lomba baca puisi, yuk kita break nadanya deh. Coba, tanah air mata, oke. Anda, tanah air, oke. Anda, tanah air mata, oke, sama. Ganti puisi deh. Apa puisi gantinya? Derai-derai cemara, oke. Derai-derai cemara, oke, ganti lagi. Sembahyang rumputan, sembahyang rumputan. Anda bayangkan semua puisi dibunyikan dengan nada yang sama. Lalu orang bilang, keren sekali baca puisinya. Oh tidak, itu tidak sebaca puisi. Mungkin pendapat ini akan sangat kontras dengan kebanyakan orang. Tapi mari kita pulang pada apa itu baca puisi. Apa yang dibunyikan oleh kita ketika membaca puisi. Nah gitu. Jadi saya menangkap bahwa membaca puisi itu adalah membunyikan puisi sehingga puisi itu bisa hidup di dalam pikiran mereka ya Mas ya. Iya. Dan itu yang kadang tidak kita dapatkan dari bacaan panggung. Orang akan fokus, keren amat ya ekspresinya. Keren amat ya gesturnya. Hanya karena melihat bahwa ekspresi mayor, gestur mayor. Sementara yang namanya gestur, ekspresi ada yang minor. Minor kalau dia powerful, powerful. Mayor kalau tidak powerful, tidak powerful. Dari mana kita menilai powerful? Tidak fungsional apa tidak? Kalau nggak ada fungsinya, apain lu? Begana begini begono.
Gitu. Oke. Cuma kan kadang ini ya Mas ya, ketika ada nih yang baca puisi dengan gaya yang santai, kadang kan ini bukan baca puisi. Gitu doang gitu Iya, ya. gitu doang. Ini Mas saya bisa. Nah, beda lagi dengan penampilan yang di panggung nih, dengan kostum yang oke, dengan nada yang jelas dan bulat. Nah, itu kadang yang dibilang keren. Cuma kan mereka melupakan nih aspek apakah puisi itu bisa sampai ke mereka gitu. Nah, ini mungkin kita harus nge-break ya, mana teknis, mana teknis secara vokal, mana aspek-aspek drama di dalam pembacaan puisi, dan mana yang berkaitan dengan interpretasi yang akhirnya penghayatan, yang akhirnya sampai kepada audiens atau tidak. Pada dasarnya lomba akan selalu menghitung teknis. Misalkan kemampuan vokal, kematangan, ya itu kan wajib tuh. Tidak bisa tidak dia harus matang, tidak bisa tidak dia harus bulat, tidak bisa tidak dia harus punya power yang memadai. Tetapi dalam memahami matang bulat itu gimana? Banyak orang memahami bulat itu artinya dibesarkan, maka timbrenya dirusak oleh si pembaca. Yang sebetulnya coba kau bicara. Bicara bagaimana Mas? Nah, bicara bagaimana Mas? Kalau baca puisi, tanah air mata, tanah tumpah dukaku, itu udah matang, udah bulat. Sayangnya orang berpikir bulat tuh nada suaramu tadi diubah jadi tanah air mata agar terdengar bulat. Tidak, itu merusak timbre, merusak karakter. Dan ingat, dalam seni apapun puncaknya adalah kenaturalan, dan dalam seni apapun identifikasinya ada pada karakter. Tanpa kedua hal itu dia tidak menjadi seni, dia hanya mimikri, mencontoh sebagaimana apa adanya, dan itu tidak pernah menjadi seni. Itu menjadi barang kodian di pasar induk. Gitu. Ini membuka perspektif baru ya tentang pemahaman baca puisi Mas. Karena pun saya nih sebagai mahasiswa bahasa dan sastra memahami itu karena kan dikte dari para dosen dan guru itu kan memang baca puisi ini contoh lomba dari FLWSN, contoh nih lomba baca puisi yang panggung ke panggung yang mereka menggebu-gebu sekali dengan penampilan yang sangat total. Nah, kemudian ditabrakkan dengan penampilan puisi yang memang mereka pelan seperti Puisi Sapardi ketika membacakan Hujan Bulan Juni. Nah, ini jadi bingung gitu loh Mas di kami itu sebagai mahasiswa. Ini mana nih seni baca puisi yang benar? Karena kami juga tidak diajarkan teori itu, hanya diajarkan coba praktik gitu saja Mas. Nah, itu mungkin yang perlu dikoreksi ya Mas ya, karena memang pemahaman-pemahaman seperti ini Mas yang sebenarnya perlu kami pahami. Memang masalah terbesar dalam dunia pendidikan adalah belajar dari contoh. Tidak pernah ada teori yang menghalalkan, kalau istilah orang NU itu ya. Menghalalkan orang belajar dari contoh. Orang belajar dari ilmu dulu, konsep dulu, tataran konsepnya tahu, paham, oke, baru kita beri contoh. Guru matematika tidak langsung memberikan contoh soal. Dia memberitahu dulu apa ini, apa itu. Nah, orang yang belajar dari contoh akan kesulitan memberi batas. Orang belajar ngaji Quran, belajar baca Quran dari contoh, oh fasih. Tapi dia tidak belajar tajwid, tidak belajar tahsin. Dia nggak punya pegangan sama sekali untuk mengatakan ini benar atau tidak. Itu mah bismil, ini mah bismil yang benar yang ditekan banget apa enggak ya? Akhirnya kan begitu kita kan? Yeah. Tapi kalau kita paham tajwidnya, paham tahsinnya, oke, ini terlalu berlebih, ini udah cukup segini, gitu ya. Ada kol-kolah yang terlalu Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Kalau kita nggak belajar, yang benar yang mana ya? Kan kita belajar dari contoh. Yeah. Tapi kalau kita belajar tajwid, tahsin, kita paham, oh ini berlebih, ini oke. Begitupun orang baca puisi, kalau kita paham teori pembacaan puisi secara benar, kita akan tahu konsep ini boleh, konsep ini boleh, konsep ini boleh, tapi masalahnya di sini. Okay. Gitu. Semua konsep halal dalam pembacaan puisi, tapi yang paling penting adalah membunyikan puisi atau tidak. Pernah saya ngejuri di lomba baca puisi nasional yang waktu itu dilaksanakan oleh Universitas Brawijaya. Yang menang tuh yang duduk baca puisi Suwantai itu. Terus juri yang lain, karena kenapa ini? Saya bilang yang bunyi dia doang. Saya udah nggak peduli lagi dengan suara yang udah nggak peduli lagi. Saya udah nggak peduli. Karena yang saya butuhkan adalah bunyi puisi dengan tidak menafikan teknik tadi.
Vokal harus benar, nafasnya harus benar, pemenggalan harus benar. Itu teknik. Tapi lebih dari sekadar itu, bunyinya bunyi puisi atau bukan. Gitu. Jangan dari contoh lah. Ini contoh ya, baca puisi FLS 2N yang menang. Gara-gara itu dari tahun ke tahun pemenang lomba baca puisi festival seni pelajar itu FLS 2N baik SD sampai SMA tipenya sama. Iya, Mas. Itulah kecelakaan. Jika seni sudah menjadi barang yang seperti template begitu, berarti itu sudah bukan seni lagi. Itu barang kodian di pasar induk. Kira-kira untuk membenarkan konsep itu ya Mas ya, untuk mengembalikan pemahaman itu sesuai dengan teori dan hal yang kita anggap benar, yang Mas anggap benar atau yang sebetulnya benar, itu bagaimana Mas? Kayaknya kan udah jadi hal yang terlanjur kan Mas? Iya, kadung dan terus-menerus dirawat kan. Caranya adalah pulang kepada konsep seni baca puisi adalah seni vokal. Kedua adalah baca puisi itu sejak bunyi pertama sampai bunyi terakhir jadi satu lagu utuh. Pikirkan itu satu lagu utuh. Jangan hafalan nada. Anda harus pikirkan saat proses penafsiran, ini bunyinya apa? Contoh kayak aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Atau kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Nada itu punya konsekuensi semuanya. Dari titik awal sampai titik akhir, itu satu lagu utuh. Kalau masih template, saya yakin mereka nggak ngebreak nada dari kata awal sampai kata akhir. Udah ada kebayang. Artinya dalam proses penafsiran tidak sungguh-sungguh. Orang berpikir proses penafsiran itu hanya tentang memahami arti, makna, segala macamnya. Ingat, puisi itu bunyi, punya bunyi. Jika tidak dapat menemukan bunyi puisi, proses penafsirannya masih belum selesai. Jika orang baca puisi masih template, berarti belum penafsiran. Itu kedua. Terakhir adalah jangan belajar dari contoh. Belajarlah dari ilmunya, dari dasarnya, biar punya pegangan. Agar cara baca puisi jangan katanya, tapi tahu dari mana puisi bermula. Puisi lirik katakan bermula dari kata lira pada masa Yunani, yakni alat musik petik seperti kecapi. Kemudian ketika itu puisi dinyanyikan diiring musik lira itu, yang sekarang kita sebut dengan puisi lirik misal. Ada diferensiasi kemudian klasifikasi dari puisi yang dahulu dinyanyikan menjadi lirik sebagai puisi, lirik sebagai lirik lagu. Sekarang kita mengenal lagu, sekarang kita mengenal puisi. Ada diferensiasi, ada klasifikasi di masa seni modern. Dan ketika ada klasifikasi, ada diferensiasi, itu ada ilmunya. Ilmunya yang dipegang, jangan katanya. Oke. Jadi memang harus belajar itu dari teori ya Mas ya, dan juga filsafatnya. Ya, sejarah yang dipelajari, konvensinya dipelajari. Kenapa harus konvensi? Orang kalau mau inovasi, ketemu konvensi dulu deh. Mau ijtihad, pahami dulu nih 12 keilmuannya misal begitu. Jangan tiba-tiba orang mau ijtihad, ngerti kagak gitu. Masa ini berinovasi, konvensinya paham nggak? Enggak ya. Dari mana orang melakukan itu? Inovasi tanpa ilmu itu mendekati kesesatan yang jauh. Terbiasa dengan vokal besar. Coba teh baca ini. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Teh, orang lari dicintai dengan cara itu. Orang nggak bisa dicintai dengan cara itu, teh. Gimana ini saya udah biasa begini ya? Karena template. Sayangnya orang juga mau terlihat jelek kan. Udah terbiasa begitu, saya nggak mau baca puisi dengan cara yang lain. Karena saya sudah dikenal bagus dengan cara ini. Kayak Derai Cemara ada saya lihat pembaca besar. Derai Cemara. Aduh, stres saya baca ngelihatnya. Gimana keheningan petang itu menjadi sebegitu menakutkan. Keintiman itu menjadi sebegitu menyeramkan. Bagaimana ada bunyi yang melawan kehendak puisi semacam itu dan dianggap bagus? Bagaimana? Dari mana datang pikiran bahwa itu bagus? Dari apa?
kiprahnya begitu, maka begitulah jadinya. Sampai kiamat kita akan meyakini begitulah cara baca puisi. Ada seni yang mengajarkan kita untuk hanya menampilkan sesuatu yang template saja gitu. Apakah itu membuat kita puas? Tidak. Mas. Itu kepuasan yang pura-pura sekali. Pura-pura sekali teman-teman. Jadi memang kita harus kembali kepada pemaknaan awal ya, Mas. Ini teman-teman, silahkan kita memaknai pulang. Tapi ini saya tidak sedang sangat serius ya, ini lagi pura-pura aja. Jadi kalau mau tersinggungnya boleh, tapi jangan serius-serius banget tersinggung. Karena kita sedang pura-pura ya Mas ya kali ini ya Mas. Gitu. Oke, kita belajar banyak Mas ya dari puisi, soal puisi dan sastra ini. Belajar langsung dari sastrawan Indonesia. Sama belajar langsung dari orang bahasa dan sastra. Saya masih amatir Mas. Kayak Nana, kasus Nana ya, Nana Rizky Susanti. Nana kan baca puisi Ngaben. Ngaben, ya. Hanya dan nyala, nyala dan nyala, serta. Lalu ada orang ngambil teknik itu untuk puisi sembahyang rumputan misalkan. Sembahyangku, sembahyang rumputan. Please deh. Nana baca puisi mantra Ngaben, cenderung punya nuansa mantra. Baca begitu bagus. Sembahyang rumputan dibaca dengan cara yang sama. Oh, tidak, puisinya tidak hendak dibunyikan dengan cara itu. Sayangnya karena Nana adalah orang yang dikenal sebagai pembaca puisi yang bagus, pemenang lomba baca puisi ASEAN kedua, kemudian juga dia juga pernah menang lomba baca puisi nasional, dianggap ya baca puisinya harus begitu. Enggak, beda puisi, beda nada, beda nuansa, beda cara. Kalau masih sama-sama, tolong pulang ke rumah yang benar. Mungkin teman-teman buat yang sedang menulis puisi atau yang lagi baca puisi dengan berbagai caranya, mari kita selami lagi pemaknaan puisi dan juga kita pulang ke rumah yang benar dalam pemaknaan dan juga pembacaan puisi. Karena itu yang paling penting ya Mas ya. Karena yang penting tadi dari pembicaraan kami adalah bagaimana puisi itu bisa sampai ke mereka yang mendengarkan dan juga bisa sampai kepada diri kita. Jadi bukan hanya baca puisi berdasarkan nafsu, tapi bagaimana kita membunyikan puisi itu dan menyampaikan puisi itu kepada orang-orang yang mendengarkan. Yes. Karena sejatinya seni adalah untuk membangun diri kita menjadi lebih baik lagi ya Mas ya. Nggak ada seni yang bertujuan untuk mengubur apa yang sudah ada di dalam diri kita. Begitu ya Mas ya? Betul sekali. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama, seneng banget bisa masuk ke pura-pura karena saya juga termasuk orang gemar sekali pura-pura. Oke. Nah, karena kita hidup dalam kepura-puraan. Pura-puraan, tapi ingat yang sesungguhnya abadi adalah perubahan, yang sesungguhnya paling tegas keberadaan adalah kepura-puraan dibandingkan apa yang kita anggap sebagai keseriusan gitu. Dari awal sampai akhir teman-teman kita mendengar sajak-sajak indah dari Mas Rois Rinaldi, seorang sastrawan Indonesia. Buat teman-teman yang ingin berkenalan lebih lanjut, silahkan bisa dikunjungi profilnya di Google atau mungkin melihat puisi-puisi yang dibacakan, sekaligus kita belajar bagaimana pembacaan puisi ala Mas Rois Rinaldi. Tapi jangan jadiin contoh. Iya. Oke, dinikmati ya Mas ya. Ya. Untuk proses belajar kita tetap berpegang pada satu hal, kita pulang ke keberadaan awal puisi tersebut. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mas. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu. Kita jumpa lagi lain waktu. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk konten YouTube di kanal Pura-Pura hari ini. Selamat berjumpa di channel YouTube Pura-Pura selanjutnya, di video selanjutnya dengan narasumber yang tak kalah keren. Mungkin itu saja dari kami teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.